selaku Kepala Sekolah SD Negeri Dukuh Mulyo 02, yang kami hormati Ibu Sulasi SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pati, yang kami hormati seluruh Dewan Guru SD Negeri Dukuh Mulyo 02. Pada hari ini kita akan menyaksikan pemaparan budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari Ibu Sulasi SPD. Kepada Ibu Sulasi, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Marjan SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Dukuh Mulyo 02. Yang saya hormati semua Dewan Guru SD Negeri Dukuh Mulyo 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita telah diberi kenikmatan yaitu kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan SD Negeri Dukuh Mulyo 02 ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi agung kita yakni Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini ya. Di sini saya akan memaparkan yaitu tentang menyebarkan pemahaman, pengalaman penerapan budaya positif. Di sini dalam diskusi ini adalah untuk memenuhi tugas saya dalam mengikuti pendidikan program guru penggerak ya. Di sini Bapak Ibu saya sudah pada modul 1 yaitu pada modul 1 itu ada submodul sudah sampai modul 1.4 yaitu tentang aksi nyata, modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu semuanya, ya, di sini nanti kita akan berkolaborasi. Di sini saya bukan menggurui panjenengan semuanya, tapi di sini kita semua akan berdiskusi untuk mewujudkan ya budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang para guru hebat untuk Bapak Ibu semuanya. Mari belajar bersama, kita berkolaborasi serta saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta kita ini. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ya, dalam budaya positif ini saya akan sebelumnya saya akan memaparkan tentang konsep utama budaya positif. Dalam konsep utama budaya positif ini terdiri dari yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas, kemudian yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Untuk konsep yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah
ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Untuk yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Bapak Ibu semuanya, pada disiplin yang kedua adalah disiplin positif. Tentu tidak itu ya, disiplin menurut Bapak Ibu semuanya itu apa? Yaitu tentang ada kaitannya dengan rasa kenyamanan, tentang peraturan. Nah, dalam budaya kita, maka kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung itu menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Dari disiplin itu ya, sebagai pendidik itu tujuan kita dengan adanya disiplin itu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi memiliki perilaku dari dalam. Anak itu sadar bahwa ini loh disiplin, ini loh yang disebut disiplin, bukan karena suatu paksaan dari pihak luar. Kemudian disiplin positif adalah merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak-anak biasanya ya, anak-anak itu disiplin menerapkan. Kalau di SD Dukuh Mulyo ini ya, untuk anak didik kita itu sudah menerapkan disiplin 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu sudah diterapkan di SD Negeri Dukuh Mulyo 2 ini ya. Jadi anak-anak dalam menerapkan budaya 5S itu dengan sadar bahwa dengan adanya budaya 5S itu dapat meningkatkan akhlak ya, meningkatkan akhlak anak didik kita, meningkatkan akhlak mereka. Bukan karena mereka merasa ada suatu ancaman maupun hukuman. Misalnya saya kalau tidak mematuhi peraturan di sekolah ini, saya akan dihukum oleh guru. Tidak seperti itu, tetapi siswa kita sudah sadar bahwa dengan disiplin tersebut dia akan merasa nyaman. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah merupakan suatu perilaku ya, yang mendorong perilaku manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Baik Bapak Ibu, kita sebagai manusia pasti akan membutuhkan yang namanya makanan, minuman, pakaian ya, dan tempat tinggal. Jadi untuk kebutuhan bertahan hidup ini adalah untuk kebutuhan pangan, papan, dan sandar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita ya sebagai pendidik maupun sebagai anak didik pasti perlu yang namanya kasih sayang dan ingin diterima. Contohnya anak didik kita di sekolah ini ya, mereka ingin disayang oleh bapak ibu guru, mereka ingin disayang dan diterima oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga, penguasaan ya. Bapak ibu semuanya, untuk penguasaan ini pasti anak didik kita itu pasti ingin memiliki rasa kuasa. Aku adalah anak yang pintar, aku adalah anak yang paling pintar. Mungkin ada yang seperti itu ya Bapak Ibu, jadi ingin berkuasa ya. Karena dengan berkuasa itu dia akan memberi suatu motivasi, semangat mereka untuk belajar. Kemudian kebebasan. Bapak Ibu semuanya ya, anak didik kita itu mungkin mempunyai
didasari dengan rasa senang, mereka akan merasa bosan dan jenuh. Seperti kita juga sebagai seorang pendidik, ya, kalau kita memberi pelajaran kepada anak, ya, memberi materi atau dalam pembelajaran kok hati kita tidak merasa senang, ya, mungkin ya kita menyampaikannya ya tidak maksimal, tidak akan maksimal, dan begitu juga anak menangkap materi yang kita ajarkan juga tidak akan bisa maksimal dan tidak akan bisa paham. Ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian dari kebutuhan dasar manusia yaitu timbul motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu semuanya tentu tidak asing di benak kita tentang motivasi. Motivasi itu adalah merupakan suatu dorongan, ya, dorongan atau motivasi itu merupakan dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dari motivasi perilaku manusia ini yaitu terdapat 3 kriteria. Yang pertama yaitu ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, murid melakukan disiplin diri itu karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Anak didik kita, ya, melakukan disiplin, ya, karena tidak dari hatinya, dia tidak sadar, ya, bahwa hukuman itu adalah kalau dia sudah kena hukuman dan dia sudah meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan, ya, dia sudah merasa, oh, saya sudah tidak ada kesalahan lagi, sudah beres karena saya sudah meminta maaf, mungkin seperti itu. Tetapi kalau mereka itu, oh, saya ini aku salah, ya, aku harus minta maaf dan saya tidak akan mengulangi lagi, itu mungkin timbul dari kesadaran dari dirinya sendiri. Tetapi kalau dia dari motivasi ekstrinsik, itu adalah karena dia dari luar, ya, dorongan dari luar, karena dia takut dihukum. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini maksudnya murid itu melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ia merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Dia melakukan suatu disiplin karena ia mungkin mendapatkan suatu hadiah dari orang tuanya. Misalnya, nak, kalau kamu bisa datang ke sekolah, ya, tepat waktu, nanti akan saya beri hadiah. Mungkin orang tuanya atau pendidiknya seperti itu, ya. Jadi dia melakukan disiplin itu karena dia ingin mendapatkan suatu imbalan. Atau kalau datang pagi, ya, mereka akan diberi suatu reward, ya. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik lah. Inilah yang dari dalam anak didik kita, ya. Dia melakukan disiplin karena adanya motivasi intrinsik. Dia sadar bahwa disiplin itu adalah akan menciptakan suatu kenyamanan. Di sini ada keyakinan diri, nilai kebajikan, ya. Nilai kebajikan itu antaranya adalah, ya, disiplin tadi, kemudian ada bertanggung jawab, menghormati, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Sekarang saya akan memaparkan tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini adalah ada hukuman dan penghargaan. Hukuman ini yang menyakitkan, kemudian ada tidak nyaman, murid takut, ya. Di sini murid itu mau disiplin, misalnya, ya, mau menjaga kebersihan lingkungan misalnya, ya. Dia melakukan itu karena ada
penghargaan. Di sini hukuman itu tidak selamanya itu baik ya. Di sini ada hukuman bisa menyakitkan, ya. Karena misalnya ada anak didik yang misalnya mengejek temannya. Setelah mengejek temannya itu dia dihukum dan ingin dan disuruh minta maaf, ya. Apakah hanya sekedar maaf saja itu bisa mereka menumbuhkan rasa untuk tidak mengulangi lagi? Kemudian tidak nyaman, murid takut mereka mau meminta maaf, ya, karena mereka takut dihukum. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Ada suatu murid yang tidak mau mengakui kesalahannya karena mereka takut dihukum oleh bapak ibu guru misalnya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Saya takut, saya tidak akan meminta maaf kepada teman saya, ya. Saya tidak mau mengakui kesalahan saya karena saya takut dihukum. Jadi hukuman ini adalah sifatnya dalam jangka pendek. Karena setelah mereka melakukan kesalahan dan mereka meminta maaf, ya sudah sampai itu sudah selesai. Kemudian penghargaan, tidak semua penghargaan itu efektif. Penghargaan di sini adalah ada yang tidak efektif, merusak hubungan sifat iri. Misalkan saja ya, anak didik kita ada yang mendapatkan nilai 100, kemudian anak didik yang misalnya anak didik si A itu mendapatkan 100, sedangkan si B itu mendapatkan nilai misalnya 50. Jadi kan kurang dari KKM. Si B itu merasa begini, aku tidak dikasih hadiah bu guru, ya, karena nilaiku jelek. Kemudian itu juga berdampak pada orang tuanya, karena kalau anak yang masih usia SD, ya, itu kan pasti kalau apa yang dilakukan di sekolah, apa yang diajarkan di sekolah, ya, kegiatan apa yang ada di sekolah itu yang dilakukan, ya, pasti akan diceritakan kepada orang tuanya. Pasti begini, Bu, si A tadi mendapatkan nilai 100, saya kok mendapat nilai 50. Kemudian si ibu itu begini, ya, aku apakah merasa gagal untuk memberikan bimbingan kepada anak saya? Nah, mungkin seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, ya. Alhamdulillah pada kurikulum 13 dan kurikulum merdeka, ya, pada rapot itu sekarang tidak dicantumkan sistem ranking atau peringkat. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Saya tidak dapat begitu, saya tidak diberi hadiah bu guru. Jadi ya itu saya tidak ada motivasi lagi untuk meningkatkan belajarnya. Misalnya seperti itu. Kemudian untuk yang anak yang mendapatkan penghargaan itu, mungkin ya, saya sudah ini ya, saya sudah diberi hadiah oleh bu guru. Mungkin untuk selanjutnya dia tak mau mengerjakan dengan serius kalau diberi suatu penghargaan atau reward. Seperti itu, guys, Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada yang namanya konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi ini adalah penguatan jangka pendek. Jadi perlu adanya monitoring berkelanjutan. Kemudian adanya stimulus dan respon, adanya dorongan, ya, adanya dorongan dan rangsangan, ya. Kemudian murid ini menghormati peraturan. Kemudian yang selanjutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena sifatnya konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek. Kemudian untuk restitusi
tindakan ya Bapak Ibu. Nah, kalau begitu ya, ini ada suatu perbedaan. Ya, apa itu namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah ada suatu kasus ya. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, mungkin kalau di SD Dukuh Mulyo 02 ini anaknya rajin-rajin semua dan mengerjakan PR semuanya. Di sini hukumannya, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Jadi anak yang tidak mengerjakan PR itu dihukum di bawah tiang bendera dengan hormat selama 10 menit. Kemudian ya, pada hukuman ini ya, karena anak tidak mengerjakan PR sudah diberi hukuman, kemudian hukuman hormat bendera dalam waktu 10 menit, guru masih marah. Dengan guru masih marah tersebut, anak otomatis menjadi takut apa tidak, Bapak Ibu semuanya? Tadi ya Bapak Ibu semuanya, ini adalah guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Nah, selain anak tersebut dihukum untuk hormat bendera, ya, guru tersebut marah-marah karena ya anak tersebut tidak mengerjakan PR. Dengan adanya guru marah-marah dan sudah disuruh untuk hormat ya pada bendera, anak menjadi takut apa tidak, Bapak Ibu semuanya? Iya, menjadi takut ya. Kemudian untuk konsekuensi, konsekuensi di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Anak-anak yang tidak mengerjakan PR itu tadi ya, guru memberi konsekuensi. Kamu tidak mengerjakan PR, tapi pada saat istirahat nanti kamu harus mengerjakannya sebanyak 3 kali lipat. Begitu. Guru memberikan konsekuensi itu dengan tegas. Jadi siswa dengan ketegasan guru tersebut, siswa kemudian menghormati peraturan. Kemudian selanjutnya adalah restitusi. Kalau pada restitusi ya, untuk kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR ini, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya. Ini keyakinan kelas, bukan peraturan. Ya, beda ya Bapak Ibu antara keyakinan kelas dan peraturan. Keyakinan kelas ini adalah suatu peraturan yang didiskusikan dan yang telah disepakati antara guru dan siswa. Jadi apabila anak itu sering tidak mengerjakan PR itu ada pada keyakinan kelas yang telah disepakati apa tidak. Setelah itu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi perbedaannya, kalau hukuman itu adalah gurunya marah, kalau konsekuensi itu gurunya tegas. Tetapi kalau restitusi ini adalah guru terbuka. Apa yang dilakukan siswa? Siswa begini misalnya, ada suatu contohnya ya, anak didik saya ya, pada waktu istirahat itu membuang sampah itu sembarangan. Pas di belakangnya itu ya, mungkin jaraknya agak jauh ya, ada saya. Kemudian saya memberikan begini, Dek, apakah tindakan yang kamu lakukan itu sudah benar? Tidak, Bu, menjawab begitu ya anak didik saya. Kalau tidak, tolong ambil sampahnya dan buanglah di tempat sampah. Nanti kamu ikut
Dek, kamu dipanggil Bu Guru, tahu apa kesalahanmu? Tahu, Bu, ya kesalahan saya karena membuang sampah sembarangan. Masih ingat nggak kamu tentang keyakinan kelas kita? Masih, Bu? Seperti itu dia masih. Karena salah satu keyakinan kelas yang telah disepakati, salah satunya adalah tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Kalau begitu, kamu mulai kapan ya mematuhi keyakinan kelas? Mulai hari ini dan seterusnya. Seperti itu adalah contoh dari siswa saya. Kemudian selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada menghukum, membuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada manajer. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, menghukum. Di sini menghukum adalah patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Beberapa kali guru harus memberitahu kamu. Bu guru kecewa sama kamu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian kalau yang posisinya sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau dengan pemantau, sebagai pemantau ya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian yang sebagai posisi kontrol manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu adalah 5 posisi kontrol restitusi ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Coba ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, yaitu kegiatan yang pertama adalah diskusi tentang peraturan. Peraturan apa yang kita terapkan? Misalnya datang ke sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan, menghormati dan menghargai
seperti yang di SD kita ini ya, yang sudah saya sampaikan pada awal tadi, SD Dukuh Mulyo 02 itu sudah menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Alhamdulillah berhasil untuk menerapkan atau mengimplementasikan budaya 5S tersebut. Kemudian gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Ya, kita biasakan anak-anak kita untuk gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Makanya untuk SD Negeri Dukuh Mulyo ini setiap pojok kelas itu diberi sudut baca agar anak didik itu gemar membaca dan menulis. Bapak Ibu semuanya ya, setelah saya mengikuti pendidikan program guru penggerak, saya tahu tentang segitiga restitusi. Ya. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua ini akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku ya itu memiliki suatu kesalahan. Seperti anak didik kita mempunyai masalah ya, itu ada alasannya. Nah, kenapa kamu kok menyontek? Misalnya anak didik saya tanya seperti itu. Oh, karena saya ketiduran, Bu. Pasti punya alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Itu adalah poin dari segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang pada saat itu ya, tentang kesalahan yang dilakukan oleh anak didik saya yang bernama Zahra ya, itu dia membuang sampah secara sembarangan. Kemudian saya menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakatinya. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak Zahra. Ya Mbak Zahra, ya dipanggil guru ke sini. Kenapa? Karena saya membuang sampah sembarangan. Iya, membuang sampah sembarangan itu tidak boleh. Tadi waktu Mbak Zahra membuang sampah sembarangan, ya Mbak Zahra ketahuan sama Bu Guru dan disuruh oleh Bu Guru untuk mengambil sampah itu dan dibuang di tempat sampah. Mbak Zahra tahu tidak membuang sampah itu merupakan perbuatan apa? Perbuatan yang tidak terpuji. Iya, dan dilarang ya, sesuai dengan kemarin kan sudah membuat keyakinan ke kelas. Salah satunya tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Mbak Zahra sedang melakukan kesalahan. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi kesalahan itu tidak boleh diulangi kembali ya, karena itu adalah sudah merupakan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang guru mau tanya ya sama Mbak Zahra, mulai kapan Mbak Zahra akan melakukan perbuatan membuang sampah atau mematuhi aturan keyakinan kelas kita? Mulai besok atau hari ini ya Mbak, hari ini dan seterusnya. Nah, kita harus membuang sampah pada tempatnya, pada tempat sampah ya. Kalau kita membuang sampah ya di kelas atau di luar kelas ya, itu akan menyebabkan apa? Lingkungan sekolah menjadi kotor. Nah, dan banyak lalat-lalat ya yang hinggap.
nanti kalau Mbak Zahra jajan di kantin, ya, buang sampahnya sembarangan, waktu makan jajan lagi, lalat itu masuk ke makanan Mbak Zahra, kan nanti kalau makanan itu dimakan Mbak Zahra bisa sakit perut. Nah, selain itu kalau kita membuang sampah di dalam kelas, ya, sampah kita kelas kita akan kotor. Jadi kita tidak akan nyaman untuk belajar. Selain itu, ya, kalau tidak di sekolahan saja, ya, di luar sekolah juga harus membuang sampah di tempat sampah. Kalau di luar sekolah kita membuang sampah di sungai misalnya, nanti bisa menyebabkan banjir. Nah, begitu ya Mbak Zahra, jangan diulangi lagi ya. Nah, kita harus mematuhi keyakinan kelas kita. Sekarang Mbak Zahra boleh bermain bersama teman-teman lagi. Dan nanti kalau jajan harus dibuang di tempat sampah lagi ya. Iya, terima kasih Mbak Zahra. Mas Fahri tahu nggak dipanggil Bu Guru ke sini? Kenapa? Tahu? Kenapa Mas Fahri kok dipanggil Bu Guru ke sini? Iya, menyontek itu merupakan perbuatan terpuji apa tidak? Tidak. Iya, merupakan perbuatan tidak terpuji. Kenapa Mas Fahri kok tadi ulangan menyontek? Iya, kok ketiduran Mas Fahri ya. Kalau ulangan itu Mas Fahri harus belajar dulu. Belajarnya tidak boleh sambil tiduran. Kalau belajarnya sambil ketiduran ya bisa ketiduran Mas Fahri ya. Besok ya Mas Fahri tidak boleh mengulangi perbuatan ini lagi ya. Karena ya menyontek itu sudah salah satu menjadi keyakinan kelas kita. Lah, dan sudah disepakati ya kita semuanya ya. Jadi keyakinan kelas itu harus ditaati ya. Mas Fahri ya. Tadi menyontek berulang-ulang kali ya. Iya benar kan? Iya, menyontek sama siapa tadi? Iya, tidak boleh sama Mas Rabi, juga tidak boleh sama Mas Al, sama Mbak Zahra juga tidak boleh menyontek. Harus dikerjakan sendiri. Bagaimanapun ya hasilnya ya itu senang kalau dikerjakan sendiri dan merasa puas kalau dikerjakan sendiri. Oh, saya mendapat nilai kok begini ya, kok sedikit, kok masih banyak dengan teman-teman saya. Kalau Mas Fahri begitu kan Mas Fahri bisa memperbaikinya lagi nanti saat ulangan dan belajar dengan rajin. Ayo Mas Fahri, mulai kapan Mas Fahri akan melakukan perbuatan yang baik dan tidak menyontek dan tidak akan mengulangi lagi menyontek saat ulangan? Mulai hari ini ya? Iya, mulai hari ini dan seterusnya. Jadi ya Mas Fahri ya, iya, jangan menyontek lagi. Belajarlah yang rajin supaya cita-cita yang Mas Fahri impikan dapat tercapai. Sekarang Mas Fahri boleh kembali lagi ke kelas ya. Terima kasih ya Mas Fahri ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Nah, di sini among maksudnya posisi sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh menuntut anak didik kita, tetapi kita sebagai pendidik, sebagai among, sebagai posisi kita sebagai manajer, kita harus menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung
Semoga dalam sesi belajar hari ini itu membawa manfaat bagi Bapak Ibu semuanya, sehingga kita sebagai pendidik itu dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tanya jawab ya akan saya aturkan kepada moderator. Kepada moderator Bu Bintari Rahma Dewi, saya persilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sulasi SPD yang telah memaparkan dengan sangat lengkap mengenai budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab antara Ibu Sulasi beserta peserta yang hadir pada hari ini. Monggo Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dimohon untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Dan saya sebagai moderator akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk memaparkan pertanyaan dan kemudian akan dijawab oleh Ibu Sulasi. Monggo yang memiliki pertanyaan. Saya Ibu Veranika, monggo dipersilahkan untuk berdiri Ibu. Silakan Ibu Veronica. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan keyakinan kelas seperti apa yang sudah Bu Sulasi sepakati dengan siswa kelas 5. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali Ibu Veronica. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ibu Veronica. Monggo Ibu Sulasi mohon berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Veronica. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Veronica Kartini. Ya, keyakinan kelas apa yang sudah saya sepakati dengan anak didik saya? Baik, Bapak Ibu semuanya, ya khususnya untuk Bu Rara, saya telah meyakini keyakinan kelas yang pertama yaitu anak didik saya itu ya harus datang tepat waktu. Kemudian yang kedua yaitu anak siswa saya maksudnya itu tidak boleh menyontek. Yang ketiga menjaga kebersihan. Yang keempat menghormati dan menghargai. Demikian itu adalah keyakinan kelas yang sudah saya sepakati dengan siswa-siswa saya. Demikian ya Bu Rara. Ya, terima kasih Bu. Dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu Sulasi yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Veronica Kartini. Selanjutnya, monggo Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan mengenai topik bahasa diskusi kita pada hari ini, dipersilahkan. Monggo, monggo Ibu Nining Savitri, dipersilahkan untuk ke depan memberikan pertanyaan kepada Ibu Sulasi. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan Bu Sulasi tadi, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, satu pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Sulasi, yaitu apakah hukuman yang diberikan kepada siswa apabila siswa tersebut melanggar suatu keyakinan, hukuman tersebut bisa membuat jera siswa tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nini, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Nining Savitri. Selanjutnya Ibu Sulasi SPD mohon berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nining. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan
dapat membuat anak jera. Nah, di sini hukuman itu adalah sifatnya menyakitkan. Anak merasa tidak nyaman, murid takut karena telah mendapatkan hukuman dari ibu guru, kemudian sifatnya adalah memaksa. Ya, dengan hukuman itu jadi anak itu memiliki sikap untuk menyembunyikan kesalahannya tersebut, dan murid juga menjadi rendah diri. Jadi menurut saya, ya, anak itu diberi hukuman, ya, itu tidak akan membuat mereka jera, tidak membuat siswa kita akan jera. Menurut saya, ya, sesuai ini adalah kita lakukan saja dengan restitusi, ya, dengan restitusi. Karena dengan restitusi ini murid itu dapat bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada penyelesaian masalah jangka panjang. Kalau restitusi itu penyelesaian masalah itu jangka panjang, mungkin anak tersebut itu tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi kalau hukuman itu penyelesaiannya adalah pada masalah jangka pendek. Anak itu memiliki kesalahan, ya. Setelah memiliki kesalahan itu dihukum untuk meminta maaf. Misalnya, saya sudah melakukan minta maaf, sudah selesai. Itu ada jangka pendek. Tapi untuk restitusi ini adalah fokus pada penyelesaian masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian dengan restitusi yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi saya paparkan kembali bahwa untuk hukuman adalah membuat anak tidak jera. Seperti itu ya Bu Nining Saputri. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang luar biasa dari Ibu Sulasi SPJ. Kepada Ibu Sulasi SPJ diperkenankan untuk duduk kembali. Bapak Ibu guru yang berbahagia, Ibu Sulasi SPD CGP Angkatan 8 Kabupaten Pati hari ini telah memaparkan banyak hal. Antara lain kita tadi sudah banyak mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi dan juga penerapannya. Dan semoga segala hal yang kita pelajari hari ini semoga dapat membawa manfaat sehingga kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila di SD Negeri Dukuh Mulyo 02. Saya selaku moderator mohon